diskusi kali ini sangat menarik karena diangkatnya tema PPKM darurat dan multi level solusi atau masalah. Nah, tentunya ini bisa menjadi rujukan kita bersama di mana solusinya dan di mana masalahnya PPKM ini yang diberlakukan oleh pemerintah harus kita cermati bersama. Karena kita sama-sama ketahui dalam beberapa pekan terakhir bahwa pemberlakuan PPKM menuai pro dan kontra karena berdampak kepada ekonomi masyarakat, terus kemudian juga berdampak apakah ada sisi positif penurunan angka COVID yang memang melanda Indonesia khususnya di Jabotabek. Nah, mudah-mudahan diskusi siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sepanjang pengetahuan saya, bahwasanya kalaulah itu kebijakan itu dibarengi dengan pagu anggaran yang besar dan ada stimulus yang bisa membuat masyarakat itu ikut aturan tertib, kebijakan pemerintah, lonjakan COVID-19 ini tidak begitu banyak. Belum lagi kita lihat kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya itu selalu berbenturan. Saya melihat bahwasanya ada kewalahan dari pemerintah dan ada bahasa yang saya tangkap dari Menteri Maritim Menko Marves bahwasanya sempat meminta maaf tentang penanganan COVID-19, PPKM darurat. Nah, jadi terlihat bahwasanya pemerintah sudah kewalahan menghadapi situasi ini. Kita lihat di beberapa daerah, terutama di wilayah Jabodetabek, Banten, banyak masyarakat yang menerobos pembatasan PPKM dan segala macam. Saya pikir hal-hal yang seperti ini perlu menjadi perhatian, bahwasanya jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan itu berdampak buruk bagi keadaan sosial masyarakat Indonesia. Ternyata sepanjang tahun 2020 telah dihabiskan 1.035 triliun menurut Badan Pemeriksa Keuangan. Itu uang besar sekali. Tapi tidak ada dampak terhadap pengurangan COVID. Dan yang kedua, tidak ada dampak terhadap perbaikan ekonomi. Kok bisa ngabisin setahun 1.035 triliun nggak ada dampaknya terhadap pengurangan COVID? Nah, ternyata kalau kita kaji kemungkinan hanya dua. Satu, ada mismanagement, yaitu dananya seolah-olah untuk COVID tapi tidak dipakai untuk COVID, untuk bantu kawan-kawannya oligarki dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, memang dana untuk COVID, untuk bansos dikorupsi. Menurut Novel Baswedan hampir 100 triliun yang dikorupsi. Ya, jadi walaupun kita udah jor-joran uang 1.035 triliun, nggak ada dampaknya karena nggak ada fokusnya sama sekali. Pertanyaannya, ada nggak di seluruh dunia negara yang menyelesaikan COVID hanya dengan ganti-ganti istilah? Ternyata kagak ada. Ya, solusinya sederhana. Negara yang berhasil menangani atau mengurangi COVID itu melakukan lockdown. Ya, Taiwan, Singapura, Australia, New Zealand, negara-negara di Eropa. Nah, tetapi pemerintah Indonesia tidak mau menggunakan istilah lockdown. Karena ada tanggung jawab. Kalau lockdown, dia harus kasih makan rakyat yang nggak mampu, termasuk binatang peliharaan manusia. Nah, dia nggak mau, dia mau lepas tanggung jawab. Dia cuma mau ngatur-ngatur doang, ya, tapi dia nggak mau kasih makan rakyat yang susah. Saya memang bingung
kok pemerintah ini kalau menyangkut rakyat pelit banget gitu. Super pelit. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Satu, jangan ganti-ganti istilah lah, pakai aja lockdown, please. Yang efektif di seluruh dunia itu lockdown. Yang kedua, kasih rakyat obat gratis. Ini presiden aja nyari obat susah, apalagi rakyat biasa. Yang ketiga, memang mau nggak mau harus divaksin. Nah, memang ada yang bilang vaksin nggak efektif. Betul tidak efektif karena kita pakai vaksin Sinovac yang kualitasnya rendah. Artinya dari 100 orang yang divaksin, 50 itu efektif, 50-nya sama sekali tidak efektif. Bisa kena lagi. Nah ini gara-gara pemerintahnya pelit. Ngapain sih lu pakai Sinovac? Ya, pelit amat sama rakyat. Nyawa rakyat dijadikan perjudian. Ya, dan Sinovac itu di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, di Singapura dilarang dipakai. Ya, jadi buat saya mas sederhana, jangan pakai istilah-istilah kagak jelas ini. Itu hanya istilah untuk melepaskan tanggung jawab konstitusional. Kalau rakyat harus disuruh diam di rumah, Undang-Undang karantina mengatakan pemerintah masih kasih makan, masih kasih obat, termasuk binatang peliharaannya. Itu aja kok dikerjain. Pertanyaan saya, pemerintah mampu nggak nyelesain kasus COVID ini? Menurut saya, mohon maaf, nggak mampu. Kelihatan kok. Masa ada yang usul menteri supaya buat bikin ekonomi Bali efektif, kerja dari Bali, ya kan, ngabisin duit nggak tahu tuh berapa belas miliar. Yang ada orang Bali malah lebih tinggi COVID-nya, ya kan. Jadi banyak sekali penyelesaiannya ini yang abal-abal. Saya betul-betul sedih. Udah tahu krisis, nggak usah ngibul-ngibul lagi dah. Ya, just tell the truth, ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, sehingga kita rakyat bisa melakukan pilihan-pilihan yang rasional. Tapi kalau doyannya itu masih angka di spin, ini diputar-putar, wah ini COVID nggak akan selesai. Sehingga bisa jadi ada yang menarik kesimpulan, kalau mau COVID selesai mah gampang, turunin aja Jokowi gitu loh. Itu aja repot. Terima kasih. Secara keilmuan dan juga secara hukum, PPKM ini invalid, tidak valid. Dia tidak valid secara aturan hukum dan dia tidak valid secara keilmuan. Tidak valid secara hukum karena kita punya undang-undang karantina kesehatan yang sebetulnya pemerintahan hari ini kan sebenarnya gila ini ya, suka membuat distingsi bahwa mereka ini berbeda dengan SBY. Nah lucunya undang-undang karantina kesehatan itu yang bikin yang itu pemerintahannya si Joko Widodo ini itu. Tapi undang-undang karantina kesehatan tidak digunakan. Padahal di undang-undang karantina kesehatan syarat, cara, indikatornya semua sudah ada di sana. Kondisi hari ini harusnya diterapkan adalah karantina wilayah, yang terjemahan bahasa Inggris yang sering dipakai adalah lockdown. Jadi lockdown itu artinya lockdown atau kayak shutdown lah ya, dimatikan gitu kegiatan-kegiatan itu. Tapi undang-undang karantina kesehatan itulah indahnya hukum. Dia selalu membaca dampaknya, dan dampaknya itu ini makanya dulu waktu bikin undang-undang itu pasti belum terjadi pandemi, itu kalau Anda tanya, cek ke pernyataan-pernyataan, itu pasti mereka bilang bahwa itulah bentuk tanggung jawab negara hadir kan gitu.
ada pasal-pasal yang bilang bahwa lu lockdown, lu kasih makan tuh rakyat lu gitu selama lockdown itu. Namanya juga wabah. Virus ini sebetulnya membuat lelah kita hari ini. Tapi sebenarnya ini bukan hal sesuatu yang aneh. Ini sudah diprediksi. Virus ini akan menyebar ke kehidupan manusia karena virus-virus ini tercipta dari kerusakan lingkungan. Anda ini kan HMI seluruh Indonesia ya, betul nggak? Seluruh Indonesia kan? Iya. Anda cek di tempat Anda masing-masing, hutannya tinggal berapa? Ya kan? Setiap camat, setiap kepala daerah mau naik, ada yang mau ini, jual izin. Masuklah ke perusahaan tambang, perusahaan sawit, ya kan? Duit cepat semua. Habis tuh penyangga kehidupan kita, oksigen habis, ekosistem habis dan berantakan. Nah, virus-virus ini kan dibawa oleh satwa-satwa tadi itu ke manusia. Nah, ini kalau istilahnya Rocky Gerung tuh ini balas dendamnya alam terhadap manusia karena manusia terlalu rakus memperkosa bumi. Itu. Karena kita terlalu rakus terhadap bumi, maka bumi membalasnya dengan seperti ini. Itu. Nah, ngerampok tuh ada batas. Kalau keseringan kebaca. Sesuatu yang berulang-ulang itu kan sebetulnya mencurigakan. Nah, rejim oligarki yang ada di belakang dan di dalam pemerintahan hari ini, itu kan sebetulnya mempraktekkan hal yang sama dan cenderung lebih besar dan mengakibatkan dampak yang lebih buruk. Nah, mereka nggak mikirkan itu. Kenapa? Karena mereka rumahnya di Singapura, di Hong Kong, di Amerika. Mereka itu di Jakarta kayak kita keluar rumah jam 8 untuk kerja. Kalau udah waktu kerjanya habis, mereka pulang ke Australia misalnya. Atau punya resort di pulau-pulau. Jadi mereka memang nggak lihat TV, nggak lihat berita, nggak baca ocehannya Bang Rizal Ramli. Atau mereka nggak lihat berita teman-teman HMI yang mengeluarkan kajian protes atau demo bakar ban di Makassar. Enggak. Mereka nggak peduli sama itu. Itu adalah urusannya polisi dan undang-undang ITE aja katanya. Itu ada harganya itu untuk ngurus-ngurus begitu. Kita nggak usah capek-capek. Itu cara oligarki. Nah, ini semua dampak virus ini juga dampaknya dari sana. Nah, dan gilanya cara penanganannya juga dengan cara seperti itu. Itu yang saya mau tadi pengantar itu 2-3 menit itu untuk masuk ke poin di soal negatif. Di negatifnya itu mereka juga menerapkan cara kerja oligark berbisnis, vaksin di bisnis, ada 140 juta. Lucunya setiap vaksin datang dijemput balapan menterinya, gitu. Termasuk capresnya Bang Rizal Ramli itu Prabowo yang udah jadi rejim Jokowi, gitu kan? Itu sampai ngejemput vaksinnya ke Cina katanya, ke rumah. Jadi semua menteri balapan untuk jemput vaksin. Diberitain, di total jenderal akhirnya 140 juta vaksin. Nah, yang baru divaksin baru berapa? 35 juta. Yang baru divaksin 35 juta. Nah, ada gap jumlah vaksin yang masih banyak. Vaksin itu ada kadaluarsanya. Gitu, ya kan? Jadi, terus mau dibisniskan. Mau dibisniskan dengan harga berapa total itu sampai 800-900 ribu. Jadi orang suruh beli. Ada problem di soal vaksin. Pertama, orang belum percaya. Problemnya orang-orang yang bilang vaksin COVID ini bohong ini kan sebenarnya karena mereka kecewa sama pemerintah. Jadi mereka bangun argumentasi COVID ini bohong. Jadi mereka nggak mau divaksin.
Yang kedua, jadi ada masalah soal trust dan komunikasi bagaimana mendidik masyarakat supaya mau vaksin. Nah, PPKM nggak jelas. Waktu dia mau diperpanjang, kan ada 5 program PPKM. Di periode yang pertama kemarin sebulan, berapa minggu itu gagal. Vaksinasi itu nggak mencapai target. Karena nggak ada gawe negara untuk mengedukasi masyarakat supaya mau divaksin. Edukasinya gimana? Bawa belambir, nyemprotin warung. Ya orang tambah kecewa sama negara. Itu, ya kan? Tadi Bang Rijal udah nyebutin testing. Testingnya justru menurun. 2 perawatan, orang disuruh isoman. Isoman malah banyak meninggal. Rumah sakit malah kehabisan fasilitas dan tenaga. 3 bulan lalu pecah nih Delta. Kita waktu itu di sini kita masih ada satgas kita. Waktu para epidemiolog yang bawa hati ini penularannya cepat. Ya, mestinya kan pemerintah cek seberapa cepat dia bisa masuk ke Indonesia, bagaimana mencegah. Bukan sudah masuk PPKM baru sibuk import oksigen. Bukan waktu sudah masuk PPKM, declare Menteri Kesehatan kita butuh 3 bulan lagi tenaga kesehatan. Loh, kemana aja lu pada? Waktu COVID ini pecah, waktu Delta ini meledak di India, kita punya Menteri Kesehatan, kita punya Satgas COVID. Kok mereka nggak kerja? Terus minta maaf, terus nyalahin Allah Subhanahu Wa Taala. Erick Thohir bilang, saya minta maaf, kesempatan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, dia mau bilang, ya nggak apa-apa. Kalau kayak begini, gue ini nggak apa-apa nih, dagang-dagang vaksin ini gue nggak apa-apa. Gue nggak beli oksigen dulu nggak apa-apa. Karena yang bisa begitu cuma Allah. Kalau begitu saya mau lanjutin, ngapain mau jadi menteri? Berhenti aja jadi menteri. Gitu. Ya kan, biar Menteri BUMN itu dan Satgas Covid kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelanjutan statementnya si Erick Thohir mestinya seperti itu. Berhentilah dia jadi menteri. Saya setuju ya sama Bang Rijal tadi bilang bahwa negara pelit sama rakyatnya. Karena di saat bersamaan dikeluarkan 72 hampir 73 triliun untuk menginjeksi BUMN. Yang kita nggak pernah dengar. Apa kontribusinya BUMN kepada penanganan COVID dalam situasi seperti ini? Ya kan? Kok diinjeksi 73 triliun? Gitu. Nah, jadi menurut saya harusnya BUMN itu nggak usah diinjeksi, tapi diminta untuk menunjukkan kontribusinya dalam penanganan COVID. Yang punya duit, yang nggak punya duit mundur. Gitu. Nah, terus dalam masa PPKM, negara bilang, rakyat harus bantu rakyat. Kenapa aja rakyat bantu rakyat? Ya kan? Cebong sama kampret jadi komisaris, terus rakyat suruh bantu rakyat. Gitu. Giliran rakyatnya bersuara dikasih ITE. Tapi kalau rakyat bantu rakyat disuruh. Jadi double standar, ada hipokrisi negara. Jadi ada banyak salah kaprah dalam negara yang saya nggak tahu konsep PPKM ini apa. Ya kan, konsep PPKM ini nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Ya karena mereka nggak percaya dengan aturan hukum, regulasi, dan mereka nggak percaya dengan ilmu pengetahuan. Itu menurut saya 2 hal ya. Mereka nggak percaya dan akibatnya mereka kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dan akhirnya negara ini, pemerintahan hari ini ya hanya meladeni. Ini poin yang saya pikir penting untuk diperhatikan.
hanya menciptakan eufemis, penghalusan bahasa untuk melanggengkan praktek bisnis sebetulnya. Selain pada bisnis dan praktek-praktek mencari cuan di dalam penanganan pandemi, mereka juga mencari celah untuk tetap berbisnis di tengah pandemi. Gitu. Buat apa memperpanjang PKM seminggu? Ini buat perencanaan kita dalam berbagai bidang kan buruk. Saya mau kerja habis tanggal 26, tapi dari seminggu lalu kita dengar justru negara angka meninggalnya tambah tinggi. Ya benar, akhirnya tadi malam kita panjang lagi, ya kan? Ini kita nih jadinya mau gimana? PPKM-nya kagak berakhir, COVID-nya juga makin meningkat, ya kan? Negara hanya mikirin yang muncul ke kita ya, kapasitasnya hanya kapasitas mingguan aja. Itu. Jadi kita cuman kayak orang nunggu ketidakpastian. Karena kalau di lockdown, di karantina wilayah, itu tentaranya muter sama polisi sama satpol jadi tukang sayur, distribusiin makanan. Itu banyak ada yang berdebat, kalau orang kaya kan nggak perlu subsidi. Iya, subsidinya orang kaya dialihkan kepada yang miskin. Gitu. Inilah gambaran kerumitan kita. Jadi kesimpulannya sebagai penutup, saya mau bilang bahwa saya bersyukur ya, bukan bersyukur dengan virusnya. Saya tidak bersyukur, saya turut berduka cita, saya banyak kehilangan teman karena virus ini, wabah ini. Saya juga sempat isoman juga bulan lalu. Saya memberikan catatan keras ya bahwa virus ini muncul karena praktek eksploitasi lingkungan. Itu satu. Yang kedua, ini karena virus dengan wabah ini menunjukkan bahwa 2.000 triliun tiap tahun itu dipakai untuk banyak hal yang tidak jelas. Dia tidak berkontribusi untuk membangun ketahanan, resiliensi bangsa dalam soal kesehatan. Dalam soal ini kan soal kesehatan. Dulu saya suka, salah satu bidang saya kan saya pelajarin juga soal reformasi sektor keamanan. Dulu kita suka dengar pendapat para ahli yang bilang pertahanan Indonesia itu kalau diserang 2 hari lumpuh karena kita nggak punya kapasitas pertahanan yang cukup. Nah, ini di bidang kesehatan sama nih seperti ini, luluh lantah. Jadi luluh lantah duit 2.000 triliun itu yang sekitar 3-5% untuk kesehatan itu nggak membangun pemerataan tempat tidur, rumah sakit, dokter ahli, itu enggak. 67% dokter itu ada di Pulau Jawa. Dokter pneumonia di Indonesia Timur rata-rata 0 dan 1 angkanya, enggak banyak. Jadi enggak pernah dipikirkan oleh negara seperti itu. Negara tidak membangun kekuatan kesehatan. Itu ditunjukkan dengan wabah ini. Yang ketiga, dengan wabah ini makin kelihatan wajah otoritarianisme negara. Polisi tidak prokes, nangkep orang yang prokes, yang nggak prokes. Jadi menangkap orang yang tidak prokes dengan cara tidak prokes dan menggunakan alasan-alasan melanggar undang-undang karantina kesehatan untuk membubarkan orang. Tapi sementara mereka terus menyelusup menjalankan siasat jahat, misalnya meloloskan amandemen undang-undang Otsus Papua di tengah PPKM. Dulu diloloskan omnibus di tengah PSBB. Begitu demo dilarang karena ada PSBB. Jadi wabah ini oposisi rakyat nggak bisa ngontrol negara, tapi virus dia berhasil meluluh lantahkan pemerintahan ini. Jadi, mungkin itu catatan dari saya. Terima kasih. Poin PPKM ini tetap berlanjut
bagaimanapun ini adalah bantuan cara rakyat membantu rakyat, cara negara membantu tenaga kesehatan. Kalau nanti tenaga kesehatan kita nggak dibantu dengan PPKM ini, maka akan kewalahan lagi. Kewalahannya tidak main lagi. Kalau nanti terjadi gelombang-gelombang selanjutnya, maka itu puji-pujian lagi untuk dokter, tenaga medis, garda terdepan lagi, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau lagi longgar-longgarnya ini untuk pencairannya saja tenaga kesehatan ini sering telat. Ini kan miris. Padahal amanat konstitusi kita kan jelas bahwa melindungi rakyat seluruh tumpah darah Indonesia itu clear. Tidak ada perdebatan sih. Itu amanat konstitusi, melindungi nyawa rakyat itu menjadi clear, harus penting. Nah, kemudian strong leadership, kapasitas dan sumber daya. Kita punya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang mengurus 260 juta. Saya mengkritik soal kemarin yang apoteker itu, beliau datang nanya obat, vitamin, untuk mengatakan beliau punya sense of politik, ya, sentuhan empati, iya oke. Tapi pada poin lain, terlalu besar biaya presiden ini untuk kita biayai. Untuk kita fasilitas yang mereka gunakan, gaji yang mereka pakai, ya. Dengan hasil output kapasitas beliau gunakan hanya untuk sekedar oke lah dulu pencitraan itu masih oke. Tapi momentumnya sekarang menurut saya udah nggak pas gitu. Sangat sedih. Kalau dulu masuk gorong-gorong, kemudian naik beca, jadi tukang tambal ban dan seterusnya, pakai baju sederhana, itu dulu. Tapi kaset usang ini nggak bisa diputar dengan kondisi krisis. Maka menurut saya yang begitu-gitu itu harus hentikan. Bukan berarti presiden tidak menunjukkan empati, tetapi kedatangan beliau ke situ, kemudian dimainkan di influencer dan di media-media, dan itu menurut saya sebetulnya presiden itu jauh harus lebih besar yang dia punya kemampuan dibanding itu kapasitas beliau. Karena dengan beliau hari ini tuh harapan kita jauh lebih besar yang bisa beliau kerjakan. Manajerial yang besar dia lakukan, kemampuan yang besar yang mestinya bisa beliau lakukan lagi, misalnya melakukan lobby-lobby komunikasi politik tingkat internasional untuk meyakinkan yang namanya antivirus, ya, atau disebut dengan vaksin yang misalnya agak berkelas lah atau teruji yang dibilang tadi oleh Bang Haris Azhar tadi, atau soal Bang Rizal, Pfizer atau Moderna untuk lebih besar lagi datang ke Indonesia. Itu sumber daya itu yang beliau gunakan untuk melobi itu, ya, jaringan internasional itu dia pakai, itu jauh lebih berkelas ketimbang hanya datang ke apotek. Gitu. Jadi saya tidak menurunkan rasa hormat saya, mohon maaf, beliau datang ke apotek menanya ketersediaan vitamin dan obat, tapi jauh lebih itu, beliau harus punya pikiran, kapasitas, kapabilitas yang jauh lebih besar sebetulnya nih kita harapkan timbang hanya dari itu gitu. Karena biaya high cost-nya, ya mohon maaf, presiden itu high cost-nya kan besar, cost-nya untuk menjadi presiden itu kan besar di biaya negara. Tapi kalau hanya untuk itu menurut saya lurah desa ya cukup lah, nggak perlu presiden. Itu kan soal-soal teknis itu. Tapi bagaimana beliau melakukan manajerial internasional, ya, untuk mendatangkan vaksin dan lain-lain itu jauh lebih berkelas. Mungkin ini pejabat potong gaji, saya sepakat poin ketiga ya, sebelum poin terakhir. Ini mestinya pejabat kita ini semua potong gaji. Apapun pejabat itu, jangan sampai kemudian lahir di media sosial itu, jadilah pejabat walaupun tak berguna. Itu kan kasihan itu kan bentuk bahasa istilahnya ya, level yang paling tinggi ya, keputusasaan atau ketidakpercayaan, distrust yang tinggi. Jadilah pejabat walaupun tak berguna. Jadi tidak hanya itu, partai pun hari-harinya hadir di musim-musim dari pemilu ke pemilu. Begitu kondisi sekarang, partai juga tidak hadir gitu. Itu juga menjadi kasihan ketika partai yang kita harapkan juga bisa tidak hanya dari pemilu ke pemilu turun menemui rakyat, membantu rakyat hari ini. Tapi itu nggak maksimal saya lihat partai-partai melakukan itu. Nah, pejabat potong gaji ini memang menurut saya udah nggak perlu dikompromikan lagi, harus dipotong gitu. Buktinya tenaga medis, dokter hari ini ya, itu dipotong terus, termasuk THR itu. Tapi
ini pejabat-pejabat gaya-gayaan ini ya gimana gitu, gajinya tetap bulat gitu. Kemudian terakhir adalah presiden kok kenapa malu minta maaf. Ini juga budaya habitus politik kita yang sangat memalukan sebetulnya. Saya tahu India kemarin 12 pejabatnya mundur ya, menterinya. Ini berapa ada di Inggris, menteri kesehatannya beberapa negara saya lihat mundur. Tradisi mundur habitus politiknya itu tingkat tinggi, bagus sekali budayanya itu. Jadi jabatan itu bukan segala-galanya, bukan dibawa mati dan seolah-olah jabatan ini dipertahankan mati-matian gitu. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi jangankan untuk mundur ya, untuk maaf aja sulit. Gitu. Dan kalau saya kemarin ya oke lah, walaupun kemarin Luhut kemudian Erick Thohir minta maaf itu sudah kita cukup bagus untuk budaya politik. Kenapa malu untuk minta maaf? Karena dengan minta maaf pun itu tidak bisa mengobati nyawa yang sudah hilang itu. Tidak akan menghilangkan duka mereka yang kehilangan keluarga. Tidak akan mengobati juga dengan permintaan maaf presiden itu. Saya lihat juga dari awal-awal presiden sudah banyak sekali tidak pernah minta maaf. Ketika ada petugas KPPS yang meninggal banyak, kemudian ada kemarin terjadi benturan Omnibus Law, yang meninggal juga banyak. Ada yang lain-lain ya, aksi-aksi lain, itu mahasiswa banyak yang berguguran juga. Tapi sulit memang untuk minta maaf. Ini memang budaya yang saya nggak tahu kenapa budaya ini nggak ada di presiden kita. Belum pernah minta maaf. Ini juga menjadi penting. Kemudian ini buzzer ini juga pandemi demokrasi. Buzzer paling bertanggung jawab juga menurut saya. Karena dia melakukan kebohongan yang sangat luar biasa dari awal. Mengatakan pandemi ini macam-macam ya. Itu kita bisa lihat di media sosial. Dan buzzer ini juga dibiayai oleh negara. Kasih uangnya. Ini sangat royal sekali ke buzzer ini bayar. 70 miliar kata Bang Ramli. Tapi bantuan rakyat aja untuk buat dapur umum aja untuk RT nggak mampu sama sekali. Ini kan kasihan ya. Kurang tepat kebijakan pemerintah ini. Tidak adil. Tidak berpihak. Tidak melindungi rakyat. Buzzer mau dibayar 70 miliar. Tapi untuk bantu rakyat ini agak pelit banget. Nah, mungkin itu saja yang saya ingin katakan. Terakhir, apa ya yang kalau rakyat nggak bisa cari makan, kelaparan, dia bisa cari makan sendiri hari ini. Buktinya mereka bisa bertahan sampai sekarang dengan kelaparan itu. Mereka masih bisa mengatasi itu. Kalau kita nggak punya tentara, rakyat juga masih bisa jadi pembela rakyat, pembela negaranya sendiri misalnya, nggak punya polisi. Dulu kita juga berjuang nggak ada tentara, nggak ada polisi awalnya. Tapi tentara rakyat yang membela sendiri kan. Tapi kalau sudah kehilangan kepercayaan dari rakyat, nah ini distrust ini membangun trust building ini tidak gampang. Itu adalah musibah dari demokrasi ketika tidak ada sentuhan sense of politics yang kepercayaan itu sendiri yang sekarang udah mulai kita kondisi yang lagi sulit gitu. Jadi pemerintah kehilangan kepercayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya bicara sebagai seorang dokter ahli kedokteran tubuh, ya. Sebentar saja ini, karena ini sangat penting. Saya berharap seluruh rakyat dan bangsa ini dengan situasi penderitaan yang semakin lama semakin berat, pandemi COVID-19 yang semakin fantastis belum terkendali, maka mari kita semua meningkatkan rasa syukur biar hati kita tenang, damai dan tentram. Karena kalau hati kita tenang, damai dan tentram itu otomatis sistem psikoimunoendokrinologi sistem kita langsung bekerja meningkatkan respon kekebalan tubuh. Karena virus COVID-19 ini self-limited diseases, bisa sembuh sendiri melalui mekanisme kekebalan tubuh. Oleh karena itu tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh galau, perilaku hidup sehat dan taati protokol kesehatan. Yang kedua, kami tidak ingin rakyat dan bangsa ini mengalami panik sindrom seperti hari ini yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi hari ini
dampak pandemi COVID-19 selama 1 tahun 4 bulan sejak Maret 2020. Satu sisi keselamatan jiwa rakyat terancam dengan naiknya kasus sangat fantastis 3 minggu. Di sisi yang lain, ekonomi rakyat kecil, usaha mikro kecil menengah dan sektor informal sudah 60-70% ambruk gulung tikar. Di mana pada Juni 2020 yang lalu, Islamic Development Bank, Asian Development Bank melakukan sebuah hasil riset baru 48,6% atau 31,5 juta yang gulung tikar. Hari ini 60-70% dari 64,5 juta gulung tikar. Dan yang lebih parah lagi, UMKM dan sektor informal hari ini savingnya sudah tidak ada. Tidak punya tabungan, dan mereka juga harus menanggung beban cicilan kredit, modal usaha maupun leasing kendaraan roda 2, roda 4 akibat ekonomi rakyat tidak berjalan efektif, bahkan berhenti. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bukan saja UMKM. Tadi Bang Rizal sampaikan, kalau memang harus lempar anduk, ya lempar anduk saja begitu. Kenapa? Karena daya beli masyarakat kita ini sekarang sudah masuk di zona lampu merah. Semakin hari semakin terpuruk, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah harus jual aset atau pinjam ke sana kemari. Makanya melalui kesempatan yang mulia ini, saya tidak pernah berhenti untuk yang mampu melakukan sebuah gerakan jumputan beras nasional. Karena ancaman kelaparan masif semakin hari semakin meluas, 160 atau 55% rakyat dan penduduk Indonesia ini sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tatkala realitas itu dibiarkan tanpa solusi, sebagaimana kebijakan PPKM darurat 3-25 Juli 2021 yang hari ini diperpanjang hanya 6 hari, maka apa yang dikhawatirkan? Kalau rakyat perutnya lapar, kata Bang Rizal tadi, hatinya panas, pikirannya neko-neko. Kalau anak kita di rumah sudah nggak ada beras, tidak bisa masak, tentunya gejolak sosial tidak bisa dihindarkan, dan kalau tidak ditangani secara tepat dan super cepat, bisa menimbulkan gejolak sosial yang pada ujung dan akhirnya sulit dikendalikan. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, juga Presiden Komunitas Bakti Nusantara, minta kepada Presiden Joko Widodo, karena 1 tahun 4 bulan penanganan pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan sangat tidak efektif, baik itu kebijakan PSBB, PPKM darurat, maupun PPKM level 4. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan ambruknya ekonomi rakyat semakin berat. Oleh karena itu, saya minta kepada Presiden untuk melakukan perombakan total tim penanganan pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, baik yang ada di kabinet maupun di luar kabinet, dan harus diisi dengan sumber daya manusia yang expert, ahlinya, dan punya integritas. Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara harus menjadikan pengalaman 2020 dana rakyat dikorupsi oleh menteri dan dibuat bancaan oleh kepentingan golongan tertentu. Tentunya ini sangat tidak manusiawi dan sangat tidak adil. Kemudian yang kedua,
seperti dikatakan Bang Haris Azhar tadi, Presiden harus memamerkan diri untuk memanggil dan duduk bersama dengan para ahli di bidang kesehatan, di bidang kefarmasian, di bidang kedokteran, ekonomi, epidemiologi, dan kesehatan masyarakat, serta tokoh atau pimpinan organisasi pemangku kepentingan UMKM dan sektor informal dan tokoh terkait. Kenapa demikian? Karena sampai hari ini saya tidak pernah mendengar adanya roadmap yang jelas dan pasti dari penanganan pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan dan dampaknya terhadap ekonomi nasional maupun ekonomi rakyat. Tidak ditangani secara base expert atau tidak ditangani secara base scientific. Akibatnya apa? Sebagaimana dikatakan Bang Rizal tadi, gonta-ganti nama sampai saya ini pusing mendengar ada 4 kali pergantian nama penanganan COVID publik ini. Ada PSBB, ada PMKM, ada PMKM darurat, ada PMKM level 4. Saya khawatir tatkala bulan Agustus nanti ada kegagalan untuk penanganan PPKM level 4, kemudian pace-nya naik, kemudian ada istilah baru, dan itu menjadi sebuah tambal sulam kelemahan dari tim penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Kesimpulan saya adalah, 1, angka kemiskinan semakin melonjak. Sudah ada 160 juta rakyat kita hari ini kesusahan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi rakyat, UMKM, dan sektor informal hari ini merupakan sebuah kenyataan yang paling berat dalam perjalanan selama pandemi corona. 60-70% gulung tikar tatkala itu tidak ditangani dan negara tetap pelit kepada UMKM, maka ratusan juta penduduk kita kehilangan mata pencarian dan risiko bagi negara kita sangat besar sekali ongkosnya. Kemudian yang ketiga, penanganan pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 sampai hari ini tidak pernah ada kongruensi antar kelembagaan, antar kementerian, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota. Bahkan seminggu terakhir ini ada sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Menko Kesra menyampaikan diperpanjang hingga akhir Juni. Sore hari dibantah sama Menko Maritim. Besoknya dibantah Menko Perekonomian. Akhirnya last minute, setengah 8 malam, tanggal 19, tanggal 20, baru diumumkan Presiden diperpanjang 5 hari. Demikian pula perpanjangan sampai tanggal 2 Agustus. Siang hari sudah ada pernyataan dari berbagai kepala daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. PPKM akan diperpanjang di 34 provinsi sampai tanggal 8 Agustus. Ternyata Presiden mengumumkan sampai tanggal 2 Agustus. Yang ingin saya sampaikan adalah rakyat membutuhkan ketenangan, rakyat membutuhkan solusi terbaik dari pemerintah Republik Indonesia, dan hari ini sangat tampak kasat mata bahwa soliditas dan kongruensi di pemerintahan pusat sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, Presiden dalam situasi force majeure hari ini, di mana sebagian besar rakyat sudah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kasus COVID pandemi juga melonjak sangat fantastis, harus menjadi panglima tertinggi penanganan pandemi COVID-19.
harus dirombak, tidak ada lagi ketua pandemi COVID, tidak ada ketua panit pemulihan ekonomi nasional, semuanya diambil alih oleh Presiden Republik Indonesia. Hari ini rakyat hanya menunggu dari Presiden Joko Widodo karena rakyat membutuhkan sebuah ketenangan dan kepastian kapan pandemi ini berakhir, kapan hidupnya kembali normal kembali, kapan ekonominya bisa bergerak. Hari ini kita tidak ada kepastian sama sekali. Kemudian dan ditambah lagi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pendekatan represif, pendekatan kekerasan, bahwa banyak pedagang kaki lima di Tanah Abang dikejar-kejar seperti teroris, di Sukabumi divonis 5 juta pedagang bakso, bubur, dan di beberapa tempat lapaknya dibongkar dan dirusak secara semena-mena oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu saya minta pendekatan humanis, persuasif, dan memberikan solusi terhadap penderitaan rakyat ini segera diberikan oleh negara. Saya hanya tidak mau melihat negeri kita hancur dan ambruknya gara-gara gagal menangani pandemi COVID-19. Indonesia hari ini diambang kegagalan menangani pandemi COVID-19. Resikonya adalah kalau hari ini sudah hampir 500 teman sejawat saya, dokter yang dianggap pahlawan penanganan COVID wafat. Sudah ada 70.000 dan lebih mendekati 3 juta rakyat kita terkena COVID. Saya tidak bisa membayangkan tatkala pandemi ini gagal ditangani, ekonominya ambruk, rakyatnya kelaparan, maka kepentingan tangan-tangan yang ingin memecah belah bangsa dan negara kita tentunya sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia harus tetap tenang, damai, dan tentram, selalu bersyukur dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kedamaian itulah daya tahan tubuh kita terdongkrak sehingga tatkala terpapar COVID-19 tidak terkena penyakit, bahkan mendapatkan kekebalan tubuh. Yang terakhir, saya minta tidak ada debat lagi soal imunisasi. Tadi Bang Rizal menyampaikan Sinovac efikasinya 54,5%. Hari ini belum ada vaksin yang bisa membuktikan efektivitasnya. Memang ini adalah baru ada izin darurat pemakaian, hanya efikasi. Mari kita dorong vaksinasi ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama 70% penduduk Indonesia atau 181 juta mendapatkan vaksin sehingga terjadi herd immunity. Sekali lagi tidak berharap dan tentunya rakyat yang sedang menderita juga tidak berharap. Para pejabat tinggi hanya membangun sebuah pencitraan. Rakyatnya lapar, rakyatnya panik, rakyatnya galau dan takut. Seorang presiden sidaknya ke apotek tanya vitamin. Saya kira ini juga menjadi pembelajaran kita untuk ke depan bagi pemimpin-pemimpin yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya terima kasih kepada PBHMI. Yakin usaha sampai dan insya Allah pandemi COVID-19 ini harus kita yakini sebagai titik awal kebangkitan Indonesia dan segera hadir era baru, era rakyat sejahtera berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.